bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 13 Juli 2025. Pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai. Dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Kedua, kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18.00 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana, dan hari Sabtu pada jam 16.00 sampai dengan selesai, bertempat juga di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, khusus bagi anak-anak usia kelas 1 sampai 6 SD, wajib didampingi oleh orang tua. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 6 Juli 2025 yaitu ibadah pagi 240 orang, ibadah sore 37 orang. Keempat, diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Kelima, bagi jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal group atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melaporkan kepada majelis yang bertugas. Keenam, diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa akan dilakukan ibadah sakramen perjamuan kudus tengah tahun pada hari tanggal Minggu 27 Juli 2025 waktu 17.00 jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Berikut ini adalah surat masuk, yaitu dari Panitia Bulan Bina Keluarga, akan dibacakan. Panitia Bulan Bina Keluarga perihal informasi lomba dalam rangka Bulan Bina Keluarga 2025. Kepada yang terhormat Majelis dan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dalam rangka Bulan Bina Keluarga pada bulan September 2025, maka Panitia BK 2025 menginformasikan dan mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Bulan Bina Keluarga 2025 sebagai berikut. Bisa dilihat di slide. Untuk schedule-nya, guna mempersiapkan lomba paduan suara antar rayon, kami lampirkan petunjuk teknis lomba. Kontak person lomba paduan suara yaitu Nadia Waromi 0821 3972 0617, Golda Rumaseu 0822 4824 2382, dan Fiona Awom 0821 9990 22228. Demikian surat pemberitahuan sekaligus undangan bagi Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Atas perhatian dan dukungan kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami Panitia Ketua Bayrona Akuan Mano,
Sekretaris Jenny Mansawan Wainarisi. Petunjuk pelaksanaan lomba paduan suara antar rayon di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Panitia Bulan Bina Keluarga. Bagian A, ketentuan umum. 1. Peserta lomba paduan suara adalah warga jemaat dan partisipan di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kedua, setiap rayon mengirimkan satu tim yang memenuhi komposisi 4 suara, sopran, alto, tenor, bass. Ketiga, keempat rayon diwajibkan mengikuti lomba paduan suara. B. Ketentuan khusus. 1. Peserta lomba paduan suara memakai pakaian bebas rapi, seragam atau tidak harus seragam. 2. Jumlah anggota paduan suara minimal 15 orang dan maksimal 40 orang. 3. Nada dasar yang tercantum pada lagu wajib dan lagu pilihan adalah mutlak. 4. Setiap peserta lomba paduan suara harus membawa 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. 5. Panitia akan memfasilitasi peserta lomba dengan 1 sesi latihan lagu wajib dan lagu pilihan. Detail dapat dilihat pada lampiran atau gambar. Keputusan Dewan Juri dinyatakan sah, tidak dapat diganggu-gugat dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Pelaksanaan kegiatan tes panggung akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 29 September 2025 waktu 17.00 sampai dengan 19.30 WIB, tempat Multi-Purpose Building Kuala Kencana. Kedua, lomba paduan suara akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 September 2025 waktu 19.00 sampai 21.00, tempat Multi-Purpose Kuala Kencana. Materi lomba, lagu wajib, nyanyian Mazmur 133, lagu pilihan Suanunggi atau Haleluya Wae atau Oridek. Bagian E, kriteria penilaian. 1 suara, 2 intonasi, 3 kepatuhan terhadap partitur, 4 kesan keseluruhan. Bagian F, Dewan Juri, Pendeta Umbu Akuan STH, Ibu Maya Yakobus, dan Saudara Jordi Marlisa. Bagian berikutnya, pemberitahuan sesi latihan. Pertama, tujuan Panitia Bulan Bina Keluarga memfasilitasi masing-masing rayon dalam sesi latihan adalah agar rayon dapat mengetahui cara menyanyi lagu wajib dan lagu pilihan dengan benar. Jadwal latihan bisa dilihat di slide kalau ada. Kontak person Nadia Waromi, Golda Rumaseu, Fiona Awom. Demi kenyamanan dan kelancaran dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Kedua, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Keempat, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kaunter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Sinta J. Mantiri yang akan melayani kita dalam ibadah sore ini.
kedua kantoria, paduan suara jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas dan mengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya. Bapak Ibu, saya persilakan bangkit, bangun berdiri, dan kita menyanyi, memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan 2 membuka ibadah kita pada sore hari ini. Bangsa dunia hai bersoraklah, dan kata-kata seterusnya. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Menyanyi nyanyian rohani 11 ayatnya yang pertama, kami puji Engkau.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu di rumah-Mu yang kudus di saat ini. Kami datang membawa kehidupan kami. Kami mengaku segala perbuatan dan pelanggaran kami yang kami lakukan lewat perkataan, pikiran, perbuatan, ataupun perasaan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Tuhan akan layakkan setiap kami untuk ada dalam persekutuan di saat ini. Ini kami yang mengaku Tuhan, yang memohon ampun belas kasihan Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni dan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama dan yang kedua, Ya Allahku di cahayamu. Anugerah, dengarkanlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 25 ayatnya yang keempat. Jemaat disilakan berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan,
Dipersilakan kepada unsur PAR untuk membawakan pujian. Maaf, unsur PAM.
Terima kasih untuk pujian dari unsur PAM. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terdapat pada kitab Nehemia 9 ayat yang ke-38 sampai 10, ayat yang pertama sampai ke-39. Kitab Nehemia 9 ayat ke-38 sampai 10, ayat yang pertama sampai ke-39. Jika kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang akan kita baca dan belajar bersama, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini cukup panjang, jadi minta kesediaan dari jemaat untuk terlibat. Saya akan membaca ayat yang berangka genap, dan Bapak Ibu jemaat mohon kesediaan untuk membaca ayat-ayat yang berangka ganjil. Nehemia 9 ayat 38 sampai 10, ayatnya yang pertama sampai 39. Saya akan membacakan perikopnya dan ayatnya yang ke-38, dan selanjutnya jemaat dan kita bergantian dengan perikop piagam perjanjian. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang ditulis dan dibubuhi materai oleh para pemimpin kami, serta orang-orang Lewi, kami dan para imam kami. Ayatnya pertama, Seraya Asyara Yeremia. Hatus Sebanya Maluk. Daniel Gineton Baru. Masa, Bilgai dan Semaya, semuanya itu para imam. Serta saudara-saudara mereka Semaya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Sakus, Serebia, Sebanya. Berikutnya dari para pemimpin bangsa, Paros, Pahat Moab, Elam, Satu Bani. Adonia, Bikwai, Adin. Hodia, Hasum, Besai. Makpias, Mesulam, Hesir. Pelatia, Hanan, Anaya. Holoes, Pilha, Sobek. Ahai, Hanan, Anan. Selanjutnya orang-orang yang lain ialah para imam dan orang-orang Lewi, para penjaga pintu gerbang, para penyanyi, para pelayan bait Allah, dan semua orang yang memisahkan diri dari bangsa-bangsa negeri itu untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri, anak-anak lelaki, dan perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti.
Kami juga tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada bangsa-bangsa negeri ini ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Kami mewajibkan diri memberi 1/3 shikal setiap tahun untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni kami, para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, membuang undi untuk menetapkan penyediaan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Kami juga akan membawa anak-anak sulung kami dan anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembah dan kambing domba kami ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang melayani di rumah Allah kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu ketika mereka memungut persembahan persepuluhan. Orang-orang Lewi itu akan membawa 1/10 dari persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke kamar-kamar rumah perbendaharaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan akan memberkati kita yang terus membaca, belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Pembacaan kita pada sore hari ini cukup panjang karena ada 40 ayat. Dari Nehemia 9 ayat 38 sampai Nehemia 10 ayat yang pertama sampai ke 39 dengan perikop piagam perjanjian dan diberi tema persepuluhan adalah kesehatian dalam penata layanan di gereja. Bapak Ibu, kita semua pasti tahu dan pernah ada melakukan satu kata itu janji. Ya. Janji itu berarti sesuatu yang harus ditepati atau sesuatu yang berhubungan dengan hal yang baik. Tentunya kita tidak mau berjanji untuk sesuatu hal yang tidak baik. Baik kita berjanji kepada anak kita, suami atau istri kita, teman kita, pasti hal-hal yang baik yang akan kita janjikan untuk kita tepati dan kita lakukan. Kalau di PT Freeport Indonesia itu ada safety, ada slogannya safety start with me, janji ya. Nah itu maksudnya satu komitmen pribadi dari kita untuk kita lakukan, keselamatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita yang
berjanji dan kita akan melakukan, dan pastinya itu berdampak besar bagi kita, keluarga kita, dan tentunya bagi perusahaan. Juga ada janji-janji yang kita ucapkan pada saat pernikahan. Itu kalau saya diberkati di GKJ, Gereja Kristen Jawa, jadi kita melakukan janji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat dan pendeta, dan juga pada saat itu ada tanda tangan. Jadi suami berjanji, istri berjanji, dan itu dibikin dalam satu surat kayak akte gitu, baru ditanda tangan istri, suami, dan pendeta. Itu di mana berisi kita saling setia, kita akan saling menopang dalam suka dan duka, kita akan melayani Tuhan. Itulah janji pernikahan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada bacaan kita saat ini perikop pembacaan piagam perjanjian. Kalau kita cari di literatur, piagam perjanjian itu diartikan sebagai semua dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum untuk mengatur hak, kewajiban masing-masing pihak terkait suatu hal. Dan dalam piagam perjanjian biasanya ada mencantumkan di situ ada hak dari yang membuat janji itu, terus kewajiban untuk dilakukan bersama. Kalau kita dari SD sudah belajar tentang piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu ada nota perjanjiannya, dan itu dijadikan dasar hukum organisasi secara internasional, dan sepertinya sampai saat ini masih berlaku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita kenapa piagam perjanjian ini dibuat? Jadi kalau kita baca Nehemia itu ada 13 pasal. Karena kalau kita langsung baca di pasal yang ke-9, 10 yang kita baca saat ini, kita terpotong. Tapi dari penjelasan dari pasalnya yang pertama diawali dengan kekhawatiran dari Nehemia terhadap orang-orang Israel setelah masa pembuangan. Jadi pada saat itu dia mendapat informasi bahwa saudara-saudaranya itu yang ditawan, mereka ada dalam kesukaran yang besar. Itu di pasal Nehemia pasal yang pertama. Dan pada saat itu Nehemia dia masih sebagai seorang juru minum di kerajaan. Dia terus berdoa dan dia memberanikan diri menghadap kepada raja, meminta izin untuk dia bilang ke raja, saya akan pergi ke Yehuda. Dan akhirnya dia diizinkan oleh raja dan dia pergilah ke Yehuda dengan tujuan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak. Dengan perjalanan yang cukup panjang, tibalah dia di Yehuda, dan dalam proses untuk membangun kembali tembok Yerusalem, banyak hal-hal yang dia hadapi. Ada orang yang tidak suka dengan dia, ada orang yang tidak mau bangsa ini kembali kepada Tuhan. Bahkan sampai pada itu di pasalnya yang keempat, dan di pasalnya yang keenam itu Yeremia direncanakan untuk dibunuh karena mereka tidak suka. Tapi puji Tuhan karena dukungan dari semua orang yang saat itu mereka dari masa pembuangan, pada pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-66 itu ada kurang lebih mereka 42.360 orang. Jadi mereka datang, mereka membantu dan berdirilah kembali tembok Yerusalem itu. Setelah tembok Yerusalem berdiri, mereka hidup di tempat itu dan mereka mulai menyadari, kurang lebih mereka menempati itu hampir 1 tahun. Ada di bulan ke-7 mereka menyadari bahwa kehidupan mereka itu banyak yang mereka lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun sepanjang kurang lebih kita tahu ada 40 tahun perjalanan yang mereka lewati, bukan mereka yang banyak melakukan tapi nenek moyang mereka.
Mereka mulai menyadari bahwa pelanggaran yang mereka lakukan, mereka melanggar hukum Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka angkuh dan tidak patuh pada perintah Tuhan. Nah, setelah itu mereka hidup kurang lebih hampir setahun 7 bulan. 7 bulan itu mereka meminta Nabi Esra untuk membacakan kembali Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita tahu Taurat itu di 5 kitab perjanjian lama pertama ya, ada di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, termasuk di situ ada 10 hukum Tuhan, dan semuanya itu ada kurang lebih 100 lebih kalau memang kita mengikuti itu hukum dan Taurat Tuhan di perjanjian lama. Nah, itu dibacakan kembali selama 7 hari. 7 hari kalau kita lihat pada pasalnya yang ke-8 ayat 19, selama 7 hari semua aturan Taurat itu dibacakan kembali kepada orang-orang yang ada pada saat itu kurang lebih ada 42.360 orang. Dan pada saat itulah di hari yang ke-7 mereka mulai menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang membawa mereka kembali ada di Yehuda itu, diberi makan. Kalau kita lihat ya di pasalnya yang ke-9, bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan memberikan mereka mana, bagaimana mereka berjalan dikasih tiang awan dan tiang api. Mereka menyadari bahwa Tuhan mereka hidup sampai saat itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat itulah mereka mulai berpuasa. Mereka kembali lagi menjadi kepunyaan Tuhan. Mereka mengaku dosa. Mereka mengaku semua dosa, bukan dosa mereka saja, tapi dosa nenek moyang mereka. Di zaman yang sudah lampau kurang lebih 40 tahun itu, mereka mengaku dan mereka mulai menyembah Tuhan. Kalau kita baca pada pasalnya yang ke-9, kita lihat di situ mereka bilang bahwa mereka bersyukur punya Allah yang pengampun, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada bacaan kita itulah yang mendasar kenapa piagam perjanjian ini dibuat. Setelah mereka melewati semuanya, mereka ada di Yehuda itu memperbaiki tembok Yerusalem, dan mereka mulai hidup dan mereka menyadari bahwa kehidupan mereka itu hanya karena anugerah Tuhan. Dibuatlah perjanjian. Dalam bacaan kita disebutkan setiap orang yang ada dan bertanda tangan pada piagam perjanjian itu. Kalau kita baca pada ayatnya yang pertama itu disebutkan Nehemia yang pertama kali menandatangani. Dan pada saat itu dia sudah menjadi kepala negeri saat itu, atau kalau kita di sini bupati ya, bupati atau gubernur. Dan ada 23 para imam, 18 orang Lewi dan 44 pemimpin bangsa. Mereka yang menandatangani pada piagam perjanjian perwakilan dari 46 sekian ribu orang yang ada. Nah, mereka bersepakat. Kalau kita artikan, ini kan adalah perwakilan dari setiap orang suku-suku yang ada, karena kalau di bacaan kita di pasal 6 ya, itu disebutkan suku apa ada berapa orang, suku ini ada berapa orang. Nah, mereka yang menjadi perwakilan untuk tanda tangan mewakili semua jemaat yang ada di situ untuk melakukan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam bacaan kita dimulai dari ayat 29 dan sampai 37, itulah isi piagam perjanjian yang mereka lakukan. Yang pertama, di situ pada ayatnya yang ke-29, mereka akan hidup menurut hukum Taurat, hukum Tuhan. Itu di pasalnya yang ke-29. Dan kemudian di pasalnya yang 30, mereka tidak akan menikah dengan bangsa lain. Jadi mereka akan tetap mempertahankan mungkin pada saat itu ya orang Israel saja, supaya tidak terjadi perkawinan campur. Itu masuk dalam piagam perjanjian.
Dan juga di pasalnya yang ke-32, mereka memberikan kurban bakaran, sajian, persembahan kudus di rumah Tuhan. Itu di pasalnya yang ke-32. Dan pasalnya yang ke-34, mereka akan menyediakan kayu bakar di rumah Tuhan supaya api tetap menyala. Di pasalnya yang ke-35 dan 36, di mana mereka akan membawa hasil pertama, hasil ternak yang terbaik untuk mereka bawa ke rumah Tuhan. Dan yang terakhir di pasalnya yang ke-37, mereka membawa persembahan-persembahan khusus, hasil pertanian atau hasil kebun mereka ke rumah Allah, dan persembahan persepuluhan untuk orang-orang Lewi yang bekerja di rumah Tuhan. Nah, itulah yang menjadi perjanjian mereka yang tertuang dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu piagam perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan ini apa yang menjadi makna atau apa yang menjadi pesan bagi kita lewat bacaan firman Tuhan? Yang pertama, kita berkomitmen untuk melakukan janji kita kepada Tuhan. Pastinya kita itu punya janji pribadi kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi mencari kerja. Kalau saya dapat kerja Tuhan, saya akan kasih gaji pertama saya kepada Tuhan. Saya akan memberikan apa yang Tuhan punya. Atau sebagai suami istri kita berjanji, saya akan saling setia menjaga anak-anak kita. Sebagai karyawan, saya akan berjanji melakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Kita tidak perlu lagi Bapak Ibu, oh iya bikin tanda tangan antara mungkin Pak Tony Wenas tolong tanda tangan saya bikin perjanjian, tidak. Tapi kita membuat janji pribadi kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi janji kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita yang sudah diberkati. Yang kedua, Bapak Ibu, memberi dengan iman. Sampai saat ini masih jadi perdebatan, persembahan persepuluhan sekarang sudah tidak lagi. Tapi Bapak Ibu, dalam bacaan kita, persembahan persepuluhan kalau mungkin di tempat yang lain itu memang pure, oke, kasih persepuluhan, itu kasih ke pendeta. Tapi kita di GKI Sinode di Tanah Papua, persepuluhan itu 100%, Bapak. Saya kasih, gaji saya kasih 100.000. Itu 100% akan diserahkan ke Sinode untuk dikelola dengan bertanggung jawab dan diberikan kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah GKI di Tanah Papua. Mereka yang ada di gunung-gunung, mereka yang ada di pesisir pantai, mereka yang mungkin masih ada di tengah hutan. Jadi kalau mungkin pendeta-pendeta yang ada di perkotaan, mereka ya masih dapat ya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang mereka di pedalaman, persembahan persepuluhan itu sangat memberkati mereka untuk kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, perpuluhan, persembahan syukur ataupun persembahan khusus yang kita beri sebagai tanda ungkapan syukur di waktu anak saya sudah selesai pendidikan, di waktu saya dapat pekerjaan, saya berulang tahun, itu merupakan ungkapan syukur, ucapan terima kasih kita karena Tuhan sudah baik buat kita. Kita yakini dan kita percaya Bapak Ibu bahwa apa yang kita punya itu milik Tuhan. Betul? Itu hanyalah titipan. Tuhan percayakan sesuatu untuk kita kelola dengan bertanggung jawab, karena itu ada saatnya Tuhan akan ambil. Untuk itu mari kita gunakan itu sebagai sesuatu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai jemaat, di waktu kita datang, kita membawa lewat kolektor, terus juga ada persembahan diakonia, ada persembahan untuk kotak program, bahkan kita menunjang pelayanan untuk pembangunan kantor sinode. Kalau saya lihat itu sempat tadi lewat di wall saya, luar biasa, kantor sinode itu sekarang sudah berdiri. Nah, bagian kita ada di situ Bapak Ibu secara tidak langsung. Di waktu kita memberikan juga aksi 1000, kita menunjang pendidikan yang ada di Tanah Papua. Kita orang-orang yang diberkati, hendaklah juga kita memberkati
Kita sudah menerima anugerah berkat dari Tuhan, hendaklah kita juga dengan ketulusan, dengan sukacita dan ungkapan syukur kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti tema kita pada saat ini, persepuluhan adalah kesehatian dalam penata layanan di gereja. Kita memastikan Bapak Ibu bahwa dalam bacaan kita ada kalimat yang berkata di pasalnya yang ke-34. Itu kita memastikan bahwa kayu bakar selalu tersedia di rumah Tuhan. Mungkin bukan kita cari kayu di hutan baru kita bawa ke rumah Tuhan. Mungkin saat itu iya. Karena mungkin kalau di sana ada perapian ya, perapian supaya tetap hangat dan jemaat yang datang tetap sukacita. Nah, kalau di zaman saat ini apa yang kita punya? Bukan hanya dana, bukan hanya materi, uang, tapi apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan kita talenta untuk kita ada dalam pelayanan kepada Tuhan. Adik-adik kita yang saat ini terlibat dalam pelayanan luar biasa, sekarang sudah ada multimedia, sudah ada tim gereja. Itu adalah bagian dari pelayanan kita memberi kepada Tuhan supaya api tetap menyala. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita yang masa bodoh ya. Kalau mungkin di jemaat di sini kita gereja difasilitasi oleh perusahaan. Tapi kalau jemaat-jemaat sepertinya kalau saya di Manado, kita itu nanti kalau mau ganti kursi, itu satu keluarga punya tanggung jawab untuk ganti satu kursi. Jadi kita ada program satu kursi, begitu juga kita mau bangun masing-masing kakak itu dikasih. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak berupa uang semestinya yang kita harus bawa. Tapi uang itu juga materi adalah hal yang penting untuk menunjang pelayanan. Di waktu kita dipercayakan menjadi dalam kepanitiaan, apakah itu butuh dana? Pasti. Apakah itu kita melayani Tuhan? Ya. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan, dan tidak semua orang yang dipercayakan Bapak Ibu untuk ada dalam kepanitiaan, dalam pelayanan BP Unsur, dalam pelayanan juga di rayon. Tidak semua. Karena Tuhan menyiapkan setiap kita untuk saling melengkapi. Ada dalam pelayanan kepada Tuhan, memastikan bahwa api tetap menyala di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di waktu kita memberikan persepuluhan, itu kalau khusus untuk persepuluhan ya, kalau dalam kehidupan kita sepertinya kadang bukan cuma 1/10, bisa saja lebih dari itu Bapak Ibu. Jadi kita menyediakan keperluan di rumah Tuhan, kita memberi apa yang menjadi bagian Tuhan lewat pengucapan syukur, lewat segala sesuatu yang Tuhan beri buat kita. Kita memberikan persepuluhan, pengucapan syukur pribadi ataupun keluarga, itu adalah bagian dalam pelayanan. Di waktu kita memberi kepada Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di situ ada pendeta, di situ ada keluarga pendeta, di situ ada orang-orang yang dipercayakan untuk menunjang pelayanan kita kepada Tuhan, pelihara gereja ini supaya bersih dan nyaman. Nah, pastinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Kita juga sebagai jemaat, kita diminta untuk mendukung pelayanan secara aktif. Ada orang yang saya kan sudah kasih persepuluhan, saya sudah kasih pengucapan syukur, ya udahlah, saya pantau dari jauh saja. Mari kita saling melengkapi Bapak Ibu, kita terlibat aktif dalam memberikan waktu, memberikan tenaga, kemampuan, talenta yang sudah Tuhan berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita. Memberi persembahan persepuluhan, pengucapan syukur bukan tentang jumlah yang kita berikan, tetapi tentang ketaatan iman dan pengakuan bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan.
memberi perpuluhan, pengucapan syukur, mengajarkan kita untuk kita hidup dengan hati yang bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita, keluarga kita untuk ada dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita buat komitmen, kita buat janji dengan iman. Kita pastikan bahwa kayu bakar, api tetap menyala di rumah Tuhan, tetap tersedia. Dan disitulah kita akan bertumbuh secara rohani untuk menjadi berkat dan memberkati setiap orang. Tuhan dengan kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa mengerti kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buat janji dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan untuk kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam pelayanan. Bukan cuma di rumah Tuhan, tapi di waktu kita bekerja, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Allah yang penuh kasih, sumber berkat, akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Dipersilakan kepada Saudara Yahya untuk dapat membawakan pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita melalui 4 kantong kolekte dan 1 kotak program, 1 kotak diakonia, dan 1 kotak aksi 10.000 sinode. Adapun perpuluhan yang dikumpulkan dari keluarga, ada 3 perpuluhan. Pertama, dari Ibu Roma Sitompul Rayon 3 dan 2 amplop persepuluhan tanpa menyebutkan nama. Semua persembahan akan didoakan dari mimbar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu baik dan terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada dalam persekutuan ibadah di rumah Tuhan saat ini. Kami membawa kehidupan pribadi kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Lewat persembahan kantong kolekte, program, dan diakonia. Ada juga keluarga yang membawakan persembahan persepuluhan. Ibu Roma Sitompul dan jemaat lain yang tidak menyebutkan namanya. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan melihat kehidupan mereka. Demikian juga memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Ajarkan kami untuk dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk membawa kehidupan kami ada dalam pelayanan kepada Tuhan. Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga kayu bakar, api tetap menyala di rumah Tuhan. Supaya ada persekutuan dengan Kristus, semua kebutuhan terpenuhi. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami. Memberkati persembahan ini untuk dipakai dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, membawa kehidupan setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Syamas Diana, Bapak Rumbiak, Bapak Simopiarev, Anak Gilam, dan Ibu Uli. Berkati mereka dalam proses penyembuhan yang saat ini dilakukan. Kami percaya Tuhan sendiri akan menjamah dan memulihkan mereka. Dimanapun mereka saat ini, apapun yang mereka rasakan dan gumuli, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa mereka. Memberkati anak terkasih Ivana Karubaba yang akan ujian pada tanggal 21 Juli. Tuhan akan memberkati anak terkasih melewati semuanya itu untuk senantiasa mencapai cita-cita yang dia impikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para lansia yang ada di jemaat ini. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan masa tua mereka, diberikan mereka kemudahan dalam menjalani kehidupan, diberkati dengan kesehatan dan umur panjang yang daripada Tuhan. Dengan sukacita iman, mereka ada dalam kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah datang memberi kehidupan kami kepadamu. Ini kami yang bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat,
Kita akan mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 68 ayatnya yang kedua, tahanlah dan berjuang terus. Maju tetap dan capailah harta kehidupan Bapa. Upah perjuangan berat itu mahkota hayat. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi nyanyian rohani 129. Ayatnya yang pertama kita menyanyi sambil duduk dan ayat kedua sambil berdiri. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk memberi dengan iman. Kita memastikan bahwa kayu bakar tetap tersedia dan api tetap menyala di rumah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadat telah selesai. Silakan duduk dan selamat bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita bangkit berdiri, kita salaman satu sama lain dan menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 389 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya Bapa, dalam kasih-Mu dan kata-kata seterusnya.